Mereka-mereka yang join ke timnas seketika benar-benar langsung jatuh cinta gitu loh. Sampai pada akhirnya. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Aan Azad. Oke, izinin sebelumnya gue ingin menyapa teman-teman Ultras Garuda dan La Grande Indonesia ya, dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua dilancarkan rezekinya dan diberikan kesehatan. Oke ya, langsung aja di video reaction kali ini gue akan membahas salah satu kabar berita, kabar baik ya buat kalian semua pecinta sepak bola timnas Indonesia di seluruh tanah air guys ya. Media Belanda itu heran, mereka tuh sampai bertanya-tanya apa sih yang membuat para pemain diaspora itu secinta itu sama Indonesia ya. Kalian pasti penasaran juga kan? Oke, makanya buat kalian semua ya, jangan sampai skip video ini ya, jangan sampai dijeda, makanya tonton sampai selesai. Dan buat kalian semua ya, gua tegasin ya, buat kalian semua yang baru menemukan channel gua lewat video reaction ini, please dukung channel gua dengan cara tekan tombol subscribe, like dan share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya kalian semua tidak ketinggalan reaction gua dan ulasan gua terhadap seputar timnas Indonesia. Oke ya, langsung aja kita lihat video yang satu ini. Beberapa proses, sebagaimana kita tahu kalau Mace Hilgers dan Eliano Reinders akhirnya segera bisa main buat Indonesia. Yap, setelah nantinya disumpah, keduanya nggak perlu melakukan pindah federasi lantaran belum pernah main buat timnas Belanda di ajang resmi. Emang sih si Mace pernah main buat U21 Belanda, akan tetapi itu hanya sebatas uji coba bukan laga resmi. Nah, masuknya Mace dan Eliano tentu semakin membuat tim Indonesia makin kental dengan aroma Belanda. Selain Jordi Amat dan Elkan Bagot, semua pemain yang berhasil dinaturalisasi semuanya berasal dari Belanda. Maka nggak heran kalau para fans sampai ngejokes barudak-barudak VOC. Ya, asal konteksnya santai mah nggak apa-apa. Tapi kalau yang ngomong mereka kaum-kaum si paling akamsi itu beda ceritanya. Bawaannya dengki mulu, heran gak tau kenapa. Nah, berkaca dari hal tersebut, wajar jika salah satu media besar di Belanda bernama Destentor.nl benar-benar merasa heran kenapa sekarang banyak pemain Belanda secara sukarela mau jadi WNI. Bahkan termaksud para pemain-pemain muda potensial pun kini juga mulai melihat Indonesia sebagai sesuatu yang lebih menarik ketimbang Belanda. Seperti Mace Hilgers, yang mana ia tampak begitu cinta Indonesia meskipun belum melakukan debut resmi buat tim Garuda. Jelas setiap pemain pasti punya alasan sendiri-sendiri, namun di satu sisi ini membuktikan kalau sekarang timnas Indonesia benar-benar jadi seksi bagi pemain diaspora secara umum. Timnas Indonesia kini beneran udah berubah baik wajah maupun citra. Yap, siapa yang menyangka tim yang bahkan dianggap cuma lumbung gol di kawasan Asia kini bisa menarik banyak minat pemain keturunan buat pulang membela tanah leluhur. Dan harus diakui, secara kualitas mereka ini levelnya jauh lebih baik ketimbang pemain naturalisasi di era sebelumnya yang ujung-ujungnya mentok cuman main di Liga Indonesia. Pelan namun pasti, diawali dengan masuknya Mark Locke, Elkan Bagot, Jordi Amat, dan Sandy Walsh, kini timnas Indonesia benar-benar jadi tim yang vibes-nya Eropa banget. Gak cuman itu, secara level permainan pun juga meningkat karena Coach Shin akhirnya bisa menerapkan sistemnya dengan maksimal karena kualitas pemainnya bisa mengikuti. Beda dengan dulu, yang ibarat mau pelatihnya Pep Guardiola, Jose Mourinho, atau Jurgen Klopp, kalau pemainnya passing kontrol aja nggak bener, terus fisik udah kendor di menit 60-an, ya susah juga. Maka dari itu melihat segala hal yang ada, wajar jika publik tanah air seperti jatuh cinta lagi sama timnasnya. Dan beneran bangga punya timnas yang secara kesatuan begitu solid. Oke, sebentar gua jeda dulu guys. Wow ya, ini menarik sekali untuk gua ulas ya sebelum gua lanjutin kabar berita ini ya. Luar biasa sekali, media Belanda aja sampai menyoroti ini. Kenapa mereka itu menganggap timnas Indonesia adalah sekarang ini menjadi tim impian buat pemain-pemain muda asal Belanda, apalagi pemain keturunan guys ya. Boleh dikata memang
hampir 90% pemain diaspora itu berasal dari Belanda semua. Apalagi ditambah Mees Hilgers dan Eliano Reinders ya, adik dari pemain timnas Belanda, Tijani Reinders. Wow. Dan aksi yang luar biasa pernah ditunjukkan Mees Hilgers dalam pertandingan kapan hari ya. Setelah pertandingan Mees Hilgers dengan bangga ya membentangkan bendera merah putih. Wow, dia gila. Padahal Mees Hilgers ini belum sempat main membela timnas. Tapi seolah-olah dia benar-benar cinta banget dengan timnas Indonesia dan gak sabar ingin segera membela timnas Indonesia. Wow, luar biasa sekali ya. Gua rasa ini adalah momentum ya, momentum buat semuanya. Kita melihat timnas Indonesia sekarang ini benar-benar solid ya dari timnasnya ya, seluruh pemain, jajaran ofisial pelatih, ditambah dengan pemerintah yang mendukung ya, pemerintah, DPR RI ya, Kemenhumkam ya, Menpora ya, dan ditambah jajaran PSSI yang begitu luar biasa sekali, dan ditambah kekompakan penonton timnas Indonesia yaitu Ultras Garuda Indonesia dan La Grande Indonesia. Aduh sorry agak belepotan guys. Wow luar biasa sekali guys. Oke ya kita lanjut lagi mendengarkan ulasan berita ini guys. Bentar. Wow, jika kalian lihat ya di layar kaca ya, ini JXS sang El Capitano memberikan semangat kepada penonton ya, semua. Dari segala hal yang ada, tentu kita nggak bisa melupakan peran Erick Thohir sebagai nahkoda utama. Dan kita juga nggak bisa melupakan sosok-sosok di belakangnya yang udah memudahkan pekerjaan beliau. Termasuk nama-nama di luar PSSI seperti Fardi Bahdim, Hamdan Hamedan, hingga Yusa Nugraha. Lalu kita juga nggak boleh melupakan sosok Iwan Bule, serta Hassani Abdul Ghani yang ibaratnya menjadi awal mula dari cerita manis itu terjadi. Intinya, apa yang terjadi dengan timnas sekarang bukan hal yang ujuk-ujuk terjadi. Perlu yang namanya proses sampai bisa di titik ini. Dan kita patut bangga, karena toh ternyata masih ada kok orang-orang yang beneran ingin lihat sepak bola Indonesia maju. Karena jujur sebelum ini kami pun juga udah muak melihat perkembangan sepak bola Indonesia yang bukannya maju malah mundur. Akan tetapi sekarang kalau ditanya sebangga apa kami sama Indonesia khususnya timnas, ya udah pasti jawabannya sangat-sangat bangga. Punya timnas yang gak lagi dipandang sebelah mata oleh tim-tim Asia lainnya. Ya, melihat itu semua, maka wajar juga kalau sekarang timnas begitu seksi terutama di mata pemain diaspora. Dan herannya, mereka-mereka yang join ke timnas seketika benar-benar langsung jatuh cinta gitu loh. Sampai pada akhirnya itu nular ke pemain-pemain lainnya sehingga sekarang minat para pemain diaspora untuk join ke timnas pun juga meningkat. Tentu saja, dalam hal ini PSSI ataupun Coach Shin menyadari itu. Namun pastinya mereka punya standar khusus untuk pemain mana aja yang benar-benar layak untuk dinaturalisasi. Selain kualitas, ketertarikan dengan Indonesia juga harus dimiliki. Maka dari itu terciptalah generasi timnas yang sekarang kita kenal. Dan atas dasar itu pula, salah satu media besar di Belanda bernama Destentor.nl merasa heran dengan banyaknya pemain Belanda yang memilih jadi WNI. Sebab beberapa dari mereka-mereka yang gabung ini secara potensi atau kualitas sangat punya peluang untuk bersaing di timnas Belanda. Chase, Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Nathan Chuaon, Jens Raven, hingga Martin Pas. Secara usia dan kemampuan, mereka masih punya kesempatan buat membela Belanda. Tapi yang ada, mereka malah memilih Indonesia di usia yang relatif masih muda. Terbaru ada Mees Hilgers dan Eliano Reinders yang merupakan dua pemain yang secara level dan usia sangat-sangat bisa menembus skuad di oranye. Tapi keduanya secara mantap memilih Indonesia di usianya yang masih 23 tahun. Bahkan Mees Hilgers yang belum debut udah kelihatan begitu cinta dengan Indonesia. Yang mana itu terlihat usai laga FC Twente melawan Heerenveen tak kala Mees lari ke arah tribun buat mengambil bendera merah putih yang ada burung Garuda.
Garudanya. Bahkan setelah berfoto, benderanya bukan dibalikin ke penonton, ini guys yang gua balik. maksud tadi guys. Nah, melihat hal itu wajar jika media Belanda kini benar-benar merasa heran kenapa mereka bisa secinta itu dengan Indonesia. Apalagi menurut kabar yang ada, manuver PSSI buat menambah pemain keturunan entah itu untuk tim senior ataupun kelompok umur masih akan terus dilakukan. Tidak kurang dari 10 pemain berpaspor Belanda bermain untuk timnas Indonesia. Bagaimana ini mungkin? Mengapa pesepak bola di atas rata-rata seperti Meesilgers, Tom Haye, dan lainnya tidak memilih untuk menunggu tim Belanda? Tulis destentor.nl. Lebih lanjut, Meesilgers dalam wawancara terbarunya sekali lagi menjelaskan alasannya mengapa ia memilih Indonesia ketimbang menunggu panggilan timnas Belanda. Yap, menurut pemain yang dijuluki El Nyengir itu, timnas Belanda memang jadi salah satu yang terbaik di dunia. Tapi baginya, Indonesia punya hal-hal menarik yang gak bisa dijelaskan lewat kata-kata. Terlebih, keluarganya pun juga mendukung dan merasa bangga dengan pilihan Mees itu sendiri. Dan kami pun juga cukup bangga serta bersyukur ketika ia memilih Indonesia. Sebab dengan usianya yang masih sangat muda, ia udah jadi salah satu bek muda terbaik di Eredivisie dan sangat berpeluang main buat tim yang lebih besar karena menurut kabar Mees ini udah masuk radar 3 tim top Belanda, yakni Ajax, PSV, dan Feyenoord. Lalu melihat deretan bek di timnas Belanda dengan kualitasnya yang masih bisa berkembang jauh plus usia yang masih muda. Sama dengan Jesus, Mees sangat punya peluang untuk masuk timnas Belanda, apalagi sekarang baik macam Virgil van Dijk udah berusia 33 tahun dan Nathan Ake udah mau kepala 3 plus sering cedera. Jadi bukan tak mungkin dalam 3-5 tahun ke depan Mees dan Jesus bisa masuk radar andai keduanya tak memilih jadi WNI. Tapi udah, keputusan udah dibuat dan kami cuma mau bilang makasih banget. Nou, dan wil ik even naar jouw keuze om voor Indonesië uit te komen. Want je hebt die keuze gemaakt. Hoe trots ben jij dat je voor zo'n te gek land kan uitkomen? Ja, ik ben super trots natuurlijk. Ik weet niet of mensen weten hoeveel mensen daar wonen. Maar er wonen 280 miljoen mensen. Dus het is echt een trots gevoel dat ik voor zoveel mensen in stadions van 80.000 mensen kan gaan spelen. En dan op dit moment spelen voor WK-kwalificatie. Dus echt iets om ook voor te spelen. En ik kan niks anders zeggen dan dat ik super trots ben. Maar ook mijn familie heel erg trots. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya buat semua pemain diaspora, kalian gak usah mikir soal ocehan para sengkuni sepak bola yang cuma ingin memecah belah solidnya tim ini. Dan kami paham kok, kalian pasti akan memberikan segalanya di atas lapangan, jadi kami sangat respect dengan itu. Pokoknya, selama kalian main buat Garuda di dada, ya udah kalian adalah orang Indonesia yang punya hak serta kewajiban yang sama. Toh kita sendiri nggak bisa milih mau lahir di mana dan seperti apa, tapi soal keputusan memilih Indonesia, itu adalah hal yang benar-benar kami hargai. Dan buat pemain yang lahir serta besar di kompetisi dalam negeri, gak usah minder atau apapun. Jadikan ini motivasi untuk terus bergerak maju. Tingkatkan level kualitas untuk bisa bersaing. Jangan apa-apa udah jiper duluan, karena sejatinya itulah penyakit yang dulu membuat Indonesia selalu jadi bahan ceng-cengan negara lain. Terus bekerja keras, sembari melihat langkah PSSI di bawah Pak Erik untuk meningkatkan kualitas pembinaan serta liga. Dan buat para sengkuni-sengkuni si paling akamsi, kalau kalian gak bisa berkontribusi minimal gak usah ngerecokin kesatuan yang udah dibangun. Mau cari apa sih dengan komentar-komentar begitu? Urusin apa yang menjadi ranah kalian. Tinggal dukung dan berdoa aja, kok susahnya minta ampun sih. Toh yang ngedukung timnas yang sekarang lagi berjuang gak dosa kok. Jadi sekali lagi, atas dasar apa kalian yang kami anggap orang pinter bisa punya pikiran sekeji itu kepada pemain-pemain timnas Indonesia ataupun Coach Shin hingga PSSI sekalipun. Oke ya, wow luar biasa sekali ya. Kredit video berasal dari Galz, Galz ya. Link video ada di deskripsi ya. Wow luar biasa sekali ya. Dan dari pernyataan Meesilgers ya, bener-bener ya ini ingin membela timnas Indonesia dan gak sabar ingin main bersama timnas Indonesia. Karena siapa? Karena kalian semua ya, Ultras Garuda Indonesia, La Grande Indonesia, dan semua pecinta sepak bola Indonesia ya. Dia melihat luar biasa sekali ya kemarin ketika Indonesia lawan Australia, hampir 80.000 penonton memadati Stadion Gelora Bung Karno ya.
Dan kalian sudah tahu sendiri, padahal tim Oranje Belanda, tim Oranje ya, penonton Oren ya, penonton Belanda itu juga gak kalah gokil guys ya. Cuman di luar lapangan ya, para penonton sepak bola Indonesia ya, pendukung timnas Indonesia ini benar-benar bisa menghargai timnas Indonesia ya. Dan mereka menganggap ya, pemain timnas Indonesia, pemain sepak bola timnas Indonesia itu layaknya pahlawan yang sedang berperang di rumput hijau guys ya. Karena apa? Tujuan mereka adalah ingin mengharumkan nama Indonesia, ingin mengangkat derajat negara Indonesia di dunia sepak bola guys ya. Makanya ya, ini gua tegasin ya, gak usah hiraukan para sengkuni akamsi itu. Kalian tahu sendiri ya, tadi fotonya udah dipajang ya, gak perlu gua sebut. Semakin gua sebut namanya semakin melambung guys ya. Gak usah dihiraukan ya, mereka gak bisa berkontribusi apa-apa, bisanya cuma nyinyir ya. Padahal mereka secara notabene kelihatannya sih pinter ya, cuman ya pinter bacot guys ya. Gua bilang kayak gitu guys ya, tiba-tiba nimbrung di dunia sepak bola dan memberikan statement-statement negatif ya. Abaikan aja guys ya. Oke ya, itu aja guys ya, ulasan ya, kabar berita gembira yang udah gua sampaikan kepada kalian semua. Dan mungkin kalian semua sudah pernah melihat ya konten ini, tapi gak apa-apa, kalian melihat konten ini versi reaction guys ya. Luar biasa sekali ya. Bahkan media Belanda benar-benar menyoroti fenomena ini. Ini fenomena yang luar biasa sekali ya. Timnas Indonesia ini menjadi sorotan dunia saat ini ya. Bahkan timnas Indonesia sekarang ini benar-benar sepertinya menjadi kiblat sepak bola era modern sekarang ini guys ya. Dimana kebangkitan timnas Indonesia, kebangkitan Garuda ini benar-benar dimulai dari saat ini guys ya. Lo semua akan menjadi saksi ya, Indonesia akan menuju masa-masa emasnya guys ya. Ini adalah proses guys ya. Nikmati aja prosesnya dan kita tetap dukung ya. Dan buat para akamsi, buat para sengkuni yang kemarin ngerecokin tentang keputusan PSSI menaturalisasi pemain keturunan ya. Gua tegasin, mulai sekarang berhenti untuk merecokin apapun kebijakan PSSI ya. Karena kalau kalian akamsi ini tetap nerusin, lawan kalian adalah kita semua ya, pendukung timnas Indonesia. Gak main-main ini guys. Oke ya, dukung channel gua dengan cara apa? Gua tegasin lagi, please tekan tombol subscribe, like dan share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya kalian semua tidak ketinggalan ulasan gua, reaction gua terhadap seputar timnas Indonesia. Oke, sampai ketemu di video reaction gua selanjutnya. Salam olahraga.